Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ilham Kusuma. Halo teman-teman, kita sekarang ingin mempelajari asuransi nih teman-teman. Ayo kita mengenal asuransi lebih jauh. Apa sih itu asuransi teman-teman? Apa sih asuransi teman-teman? Asuransi syariah adalah sistem asuransi berdasarkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan tabaruk atau hibah, di mana peserta saling menanggung risiko di antara mereka, bukan transaksi bisnis antara pemilik modal dan nasabah seperti asuransi konvensional. Nah, itu kenapa pengertian dari asuransi syariah dan asuransi konvensional itu berbeda. Kalau asuransi syariah teman-teman itu adalah ta'awun atau tolong menolong, dan dananya itu tidak dimiliki oleh perusahaan, berbeda dengan konvensional. Konvensional adalah pengertiannya kurang lebih seperti menanggung dan tertanggung, dan mana dana itu dimiliki oleh perusahaan teman-teman. Nah, jadi udah paham kan apa sih pengertiannya asuransi itu? Nah, mari kita lanjut teman-teman. Nah, sejarah asuransi kita teman-teman kita belajar sedikit ya. Nah, dari dunia internasional berawal dari konsep al-ta'min atau al-ta'awuni, itu asuransi tolong menolong di Sudan pada tahun 1979. Diikuti oleh negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara seperti Malaysia pada 1984, dan dengan berdirinya Syarikat Takaful Malaysia, kini dikenal secara global dengan istilah takaful. Nah, jadi teman-teman, asuransi ataupun dikenal di dalam Islam itu namanya takaful ya teman-teman. Jadi selain di dunia Islam pertama kali itu ada di Sudan pada tahun 1979. Nah, setelah itu berkembang diikuti oleh negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Tenggara pertama kali dimotori oleh Malaysia pada tahun 1984. Nah, kalau kita menarik lebih jauh teman-teman, ada sejarah lebih luas lagi nih teman-teman. Itu pada bermula dari zaman Babilonia sekitar 1750 sebelum Masehi, dikenal lewat kode Hammurabi yang mengatur bentuk perlindungan terhadap resiko. Zaman Yunani dan Romawi kuno, asuransi berbentuk dana kematian untuk membantu biaya pemakaman. Nah, pada abad ke-14 Italia, asuransi laut berkembang untuk melindungi kapal dagang. Abad ke-17 munculnya asuransi kebakaran pasca Great Fire of London 1666, diikuti lahirnya Lloyd's of London. Nah, jadi pada abad ke-14 itu di Italia adanya asuransi laut atau perlindungan para kapal dagang, para pelaut. Nah, pada abad 17 itu di London setelah peristiwa Great Fire of London pada 1666 itu berdirinya di London. Nah, pada zaman sebelum itu, jauh sebelum itu, di Babilonia telah berdiri asuransi, tapi dikenal lewat kode Hammurabi yang mengatur bentuk perlindungan terhadap resiko. Begitu teman-teman, kurang lebihnya. Nah, di Indonesia kapan sih? Nah, di Indonesia itu asuransi syariah pertama kali muncul pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia. Seiring perkembangan ekonomi syariah, OJK mulai memberikan regulasi khusus untuk unit dan perusahaan asuransi syariah. Nah, pertama ada itu di Indonesia pada tahun 1994. Ya. Itu berdirinya pertama kali pada PT Syarikat Takaful Indonesia, teman-teman. Nah, habis itu seiring berkembangnya ekonomi syariah, OJK memberikan peraturan dan regulasi tertentu, teman-teman. Oke, selanjutnya itu apa sih hukumnya asuransi dalam Islam? Itu tidak dilarang teman-teman. Yang namanya muamalah ada dalam satu kaidah al-aslu fil muamalah
ibahah, atau udah diartikan semua muamalat itu boleh kecuali ada dalil-dalil yang melarangkan gitu. Nah, di Islam apa sih hukumnya atau dalilnya, apa sih dalilnya? Dalilnya itu pada Quran surat Al-Maidah ayat kedua kurang lebih yang berbunyi wala ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, dalam peraturan undang-undang itu juga ada teman-teman. Indonesia juga mengatur, yaitu pasal 246 KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Nah, landasan hukumnya di selain tadi yang saya bacakan itu teman-teman. Fatwa DSN MUI nomor 21 /DSN MUI /X 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Nah, terus ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, mengatur bentuk usaha syariah dan kewajiban spin off, pemisahan unit syariah dari induk konvensional. Nah, terus ada POJK nomor 69 POJK titik 05 2016 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, mengatur teknis penyelenggaraan asuransi syariah. Nah, akad apa aja sih dalam asuransi yang digunakan ya teman-teman? Pertama nih, ada kata baru, dana hibah dari peserta untuk saling membantu jika ada klaim. Nah, ini nih disebut dana tabaru, akad tabaru, atau bisa disebut dengan bahasa simpelnya itu kita patungan teman-teman. Selanjutnya yang kedua, akad wakalah bil ujroh, peserta menunjuk perusahaan sebagai wakil pengelola dana dengan imbalan atau ujroh atau fee. Nah, itu teman-teman, ada wakalah bil ujroh. Yang ketiga, ada akad mudorobah, bagi hasil antara peserta dan perusahaan atas pengelolaan dana investasi teman-teman. Selanjutnya, contoh kasus nih teman-teman, contoh kasus asuransi. Contoh kasus yang pertama, klaim kesehatan asuransi syariah seorang peserta asuransi syariah mengklaim biaya rawat inap, dana dibayarkan dari dana tabarru. Setelah itu peserta tetap memperoleh surplus underwriting karena tidak semua dana digunakan. Jadi pelajarannya apa yang bisa kita tangkap? Ada potensi mendapatkan surplus jika tidak klaim. Nah, itu teman bagi hasil tadi ya teman-teman. Nah, contoh yang selanjutnya, kasus kedua, dana tidak hangus, peserta asuransi syariah tidak melanjutkan pembayaran premi karena alasan ekonomi. Berbeda dengan konvensional, dana tabaru yang tidak terpakai tidak hangus seluruhnya. Jadi dana yang kita tidak pakai atau tiba-tiba kita berhenti bayar di pertengah jalan bayar preminya itu tidak hangus teman-teman. Beda dengan konvensional, itu akan hangus. Pelajarannya apa? Konsep tolong menolong dan kepemilikan kolektif terasa dalam sistem syariah. Nah, kasus yang ketiga, tidak ada unsur riba dan goror. Seorang peserta yang ingin asuransi tapi menghindari riba memilih produk asuransi syariah. Dana investasinya dikelola di instrumen halal. Dari teman yang akan mudorobah. Terus pembelajarannya, apa yang bisa kita dapat? Asuransi syariah menjaga kepatuhan pada prinsip-prinsip fikih muamalah. Kasus yang keempat, asuransi syariah, karyawan sebuah perusahaan memilih memberikan perlindungan asuransi kesehatan berbasis syariah bagi karyawannya karena ingin menjaga
kesesuaian syariah dalam keseluruhan sistem operasionalnya. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Nah, asuransi syariah bisa diadopsi lembaga bisnis yang berorientasi syariah. Nah, selanjutnya apa sih bedanya asuransi syariah dan konvensional? Nah, asuransi konvensional itu ada aspeknya. Apa sih aspeknya? Aspeknya asuransi konvensional. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya komersil. Terus akadnya apa? Jual beli risiko. Dananya apa? Dana miliknya dana milik perusahaan. Surplusnya kemana? Ke perusahaan. Investasinya bebas, tidak memandang yang namanya goro, riba, haram dan apa segala macamnya itu teman-teman. Berbeda dengan asuransi syariah. Aspek yang dilihat adalah tolong menolong. Prinsipnya apa? Adalah tabarru, wakalah, mudorobah. Akad dana milik peserta. Dana bisa dibagi ke peserta teman-teman yang tadi. Surplus harus halal dan bebas riba dan bebas dari semuanya teman, harus halal. Investasinya kemana? Itu terbebas dari maghrib. Apa itu maghrib? Maisir, goror, dan riba teman-teman. Selanjutnya kesimpulan teman-teman. Asuransi syariah adalah solusi proteksi keuangan yang tidak hanya memberikan keamanan, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam seperti tolong menolong, kejujuran, dan keadilan. Dengan landasan hukum dan operasional yang kuat, asuransi syariah kini semakin diminati oleh masyarakat muslim. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan dan menyimak apa yang saya telah sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Semoga ilmu yang telah saya paparkan menjadi berkah dan manfaat bagi teman-teman dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.